Hai, apa kabar semuanya? Senang kembali dalam program Yes, kita bisa dan kita percaya. Kita andalkan Tuhan, lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan dan terus evaluasi, maka tidak ada yang terlalu sulit dan tidak ada yang mustahil. Yuk, kita mau sama-sama berdoa sebelum mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kembali hari ini kami bisa belajar dan perlengkapi kami, mampukan kami menerapkan apa yang Tuhan ajarkan sehingga hidup kami bisa menjadi inspirasi dan menjadi berkat yang positif bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Nah, kita mau bersambung lagi dengan khotbah berseri Buah Roh, dan hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu Perfect Peace, yaitu damai yang sempurna. Mungkin saudara saat ini sedang bertanya-tanya, apakah ada itu damai yang sempurna? Nah, karena daripada itu kita mau belajar, apakah ada damai yang sempurna atau the perfect peace. Nah, kita selalu akan ambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah, di sini dikatakan kasih, sukacita, dan apa? Damai sejahtera. Ya, ini yang kita mau bahas khususnya hari ini, damai sejahtera. Dan setiap kita, every one of us, pasti mau memiliki yang namanya peace of mind. Every one of us, setiap saudara dan saya. Karena damai sejahtera itu mahal. Dan damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Dan kita tuh ingin semuanya kalau ada damai sejahtera, kan hidup tuh kayaknya happy banget ya. Nah, baik saudara yang bekerja di rumah maupun yang mungkin bekerja di kantor, semua juga mengejar damai sejahtera, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Mau saudara masih teenagers, masih muda, saudara umur 30 maupun 50 maupun 70, every one of us wants to have a peace of mind. Setiap kita, everyone mau untuk memiliki yang namanya damai sejahtera. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan bukan damai sejahteranya yang kita peroleh, tetapi stres yang lebih kita alami dari kehidupan lepas kehidupan. Ya, banyak kata-kata ya yang secara umum berkata, "Pastor, saya udah mau mengembarkan bendera putih, tanda menyerah." Atau saudara berkata seringkali mendengar, "Aduh, saya kayaknya udah mengalami jalan buntu di dalam kehidupan saya. Udah semua pintu sudah tertutup." Atau banyak orang berkata, "Pastor, saya tuh cuma udah sebagai sampah. Saya sebagai pecundang." Sering gak saudara dengar seperti itu? Dan saya percaya saudara cukup familiar with all this sentence. Tapi kenapa saudara bisa sering mendengar? Karena banyak orang yang alami, dan mungkin saudara juga pernah alami atau sedang alami saat ini. Stress is an unfortunate fact of life in our modern world. Everyone is under stress. Hampir semua mengalami yang namanya stres. Makanya banyak million of aspirants di luar negeri, di seluruh belahan dunia, mereka udah ketergantungan obat, tranquilizers, penjualan yang sangat tinggi, buku-buku mengenai ketenangan, damai sejahtera, itu yang paling dicari-cari orang. Orang bilang stres itu nggak sehat. Ya, kita tahu nggak ada sesuatu yang baru kalau bicara bahwa stress is unhealthy. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Amsal 14 ayat 30, dikatakan hati yang tenang menyehatkan badan. Berarti waktu kita bisa punya damai sejahtera, itu kita bisa memiliki tubuh yang sehat. Tidak tahukah saudara bahwa di Alkitab itu membicarakan 3 macam damai sejahtera? Sekali lagi, 3 macam damai sejahtera. Yang pertama adalah damai sejahtera secara rohani. Roma 15 ayat 1 dikatakan adalah kita berdamai dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Kristus Yesus. Jadi ini fondasi yang paling utama adalah damai sejahtera secara rohani. We have to have peace with God. Kita harus memiliki damai sejahtera dengan Tuhan.
sebelum kita bisa memiliki damai sejahtera lainnya. Dan bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera itu? Ya tidak lain melalui Jesus Christ. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi yang pertama kita belajar adalah ketenangan secara rohani, spiritual peace. Dan yang kedua adalah ketenangan secara jiwa, emotional peace. Pertama, kita harus punya damai sejahtera dengan Tuhan. Kedua, kita harus memiliki damai sejahtera dengan jiwa kita. This is what most of us think when we think of the word of peace. Ini banyak di antara kita memikirkan ketika kita memikirkan damai, yaitu rasa kesejahteraan dan ketertiban secara internal. Nah, kalau firman Tuhan berkata demikian dalam Kolose 3 ayat 15, "Biarlah damai sejahtera Kristus mengendalikan hatimu." Lihat, biarlah damai sejahtera apa? Harus mulai dari fondasi yang pertama, yaitu damai sejahtera Kristus mengendalikan hatimu. Kalau di dalam bahasa Inggris ya dikatakan, "Let the peace of Christ rule in your heart." Rule artinya mengendalikan. We should let the peace of God be the empire in our life. Kita harus membiarkan damai sejahtera Allah menjadi wasit dalam hidup kita. We should let the peace of God be the empire in our life. Itu artinya. Rule itu artinya to empire, bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya. Artinya tadi coba kita lihat mundur ayat sebelumnya. Kalau kita bicara let the peace of Christ rule, atau biarlah damai sejahtera Kristus mengendalikan, rule bahasa Yunaninya artinya to empire. To empire itu menjadi wasit dalam kehidupan kita. Apa sih artinya to empire? Menjadi wasit. Kalau menjadi wasit dalam sebuah pertandingan basket atau pertandingan sepak bola, supaya apa? Pertandingan itu berjalan dengan lancar. Supaya semua peraturan-peraturan yang ada bisa dijalankan dengan baik. Supaya tidak terjadi insiden, tidak terjadi injury. Atau luka-luka atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi to empire, menjadi wasit. Dia damai sejahtera ini yang menuntun, memimpin kehidupan kita. And God wants to give you internal empire. Tuhan memberikan yaitu wasit internal yang akan membuat Anda tetap tenang ketika segala sesuatu di dalam kehidupan walaupun kelihatannya tampaknya kacau. Pernah nggak saudara kayak sebelum tidur malam itu badan saudara rasanya kayak aduh udah nggak kuat lagi, wants to turn off. Udah rasanya aduh nggak sanggup lagi karena letih secara mental, secara fisik. Bukan dari pagi sampai malam, tapi udah berhari-hari. Saudara mau tidur, tapi your mind is keep running. Seperti pikiran saudara terus berjalan, terus berlari. Nggak ada damai sejahtera di dalam hati saudara. Kayak masalah-masalah yang terjadi itu kayaknya saudara mau tidur, tapi dia nggak bisa tidur. Terus saja berlari secara maraton, racing, sehingga membuat saudara nggak bisa tenang. Jadi ada dua hal yang kita harus bahas. Yang pertama, saudara perlu damai sejahtera secara rohani. Yang kedua, saudara harus punya damai sejahtera secara jiwani. Yang ketiga, kita mau bahas yaitu ketenangan secara hubungan. Roma 12 ayat 18 berkata demikian. Dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai. Dengan siapa? Satu orang? No, dengan semua orang. Kenapa? Karena peace reduce konflik. Perdamaian relasional mengurangi konflik. Kalau saudara bisa berdamai dengan semua orang, otomatis akan mengurangi konflik-konflik yang bisa terjadi. Waktu saudara bisa bersahabat, bisa berdamai dengan semua orang. Saudara tahu masalah yang utama bagi setiap kita, termasuk saya, setiap orang adalah
orang, berhubungan dengan orang, the problem. Yaitu berhubungan dengan bos kita, berhubungan dengan teman-teman kita, berhubungan dengan mertua, dengan mantu, berhubungan dengan keluarga. Ini kan semua adalah manusia. Tapi kita harus belajar untuk bisa berdamai dengan semua orang, kata firman Tuhan. It is possible, so far it depends on you, be at peace with all men. We must deal with conflict. Kita harus belajar untuk mengatasi konflik, competition, criticism on a regular basis. Secara konsisten, karena konflik itu akan terus terjadi. Adanya konflik, adanya persaingan, adanya kritik. Kalau kita nggak bisa mengatasi itu, kita nggak akan bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Jadi 3 hal kita udah bahas. Yang pertama kita bicara mengenai damai secara kerohanian, damai secara emosi. Ketiga yaitu damai secara hubungan. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ingat, Yesus berkata apa yang ku berikan tidak seperti dengan apa yang diberikan dunia kepadamu. Artinya sejahtera ku tinggalkan kepada kalian. Sejahteraku sendiri yang ku berikan kepadamu. Yang ku berikan sekali lagi bukan seperti apa yang dunia berikan. Dan ini Yesus sampaikan sebelum dia perjalanan untuk di atas, untuk disalib. Ini yang Yesus berikan, yang Yesus sampaikan. Kita nggak bisa bekerja untuk memperoleh damai sejahtera ini. Kita nggak bisa menabung untuk bisa memperoleh damai sejahtera ini. Tapi damai sejahtera ini adalah pemberian yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Dan yang Tuhan berikan sekali lagi sangat berbeda dengan apa yang dunia berikan. Saudara tahu dalam 3.500 tahun damai ketenangan antara negara dan negara dunia ini cuman hanya mungkin kalau dikatakan secara data hanya 286 tahun dari 3.500 tahun. Can you imagine that? Tetapi dikatakan tadi ayat yang sebelumnya adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan sama seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Artinya God's peace, yaitu damai daripada Tuhan, itu tidak berhubungan dengan situasi damai daripada Tuhan. Itu totally different. God's peace allow us to be peaceful in the midst of trouble. Ini kerennya damai sejahtera yang Tuhan berikan, yaitu memberikan kita kemampuan tetap bisa memiliki damai sejahtera pada saat di tengah-tengah kesulitan. Karena daripada itu bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera ini yang sangat spesial ini, di mana kita bisa tenang dan damai di tengah-tengah kesulitan. Kita ingin belajar sama-sama hari ini. Karena kita udah bisa tahu bahwa kita butuh 3 damai yang Alkitab sampaikan. Pertama adalah spiritual peace, kedua emotional peace, yang ketiga adalah relational peace. Sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa memperoleh damai yang Tuhan berikan itu. Sehingga di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, di tengah-tengah badai, kita tetap bisa tenang. Oke, yang pertama, catat baik-baik. 5 keys to perfect peace, yaitu 5 hal untuk kita bisa memperoleh damai sejahtera yang sempurna. Yang pertama, taat dengan prinsip-prinsip yang datang daripada Tuhan. Itu fondasi yang paling utama. Kalau kita mau memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, kita harus taat dengan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Nah, prinsip-prinsip yang Tuhan berikan dapatnya dari mana? Ya, dari Alkitab. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 165,
di situ dikatakan demikian. Orang yang mencintai hukum-Mu aman dan tentram, tak ada yang dapat merintangi mereka. Wow. Karena daripada itu, untuk memperoleh damai sejahtera itu kita harus mematuhi prinsip-prinsip yang datang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas dikatakan, those who love your law have great peace. Nothing makes them stumble. Tidak dapat ada yang menghalangi mereka. Artinya God says that peace comes when we live in harmony with Him. Damai sejahtera itu akan kita peroleh waktu kita sejalan dengan prinsip-prinsipnya Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Contoh, kalau saudara beli mobil baru dan di dalam di laci itu biasanya ditaruh selaci sebelah kiri karena kita setir sebelah kanan. Di laci sebelah kiri itu ada buku manual. Apalagi sekarang lagi hype mobil-mobil elektrik. Nah, kalau saudara nggak tahu bagaimana menjalankan mobil itu berdasarkan manual yang sudah tertulis, maka mobil itu tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Karena manual itu menjelaskan secara rinci bagaimana memaksimalkan kendaraan yang baru saudara beli. Dan firman Tuhan adalah manual di dalam kita menjalankan kehidupan. Manual untuk apa, Pastor Ed? Ya manual untuk kesehatan kita, untuk keuangan kita, untuk bisnis kita, untuk bagaimana kita berhubungan baik dengan sesama. Apa yang saudara perlu lakukan dan tidak patut saudara lakukan. Sama ibaratnya mobil itu bisa berjalan dengan smooth, dengan lancar. Pada saat saudara kita menjalankan sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan fungsinya. Nah, seperti ibaratnya mobil, hidup kita juga bisa berjalan dengan baik, saudara. Sesuai dengan rencananya Tuhan. Dari mana kita bisa belajar rancangan Tuhan? Ya dari firman Tuhan. Karena itu yang pertama, kalau saudara mau to have the perfect peace, yang pertama, saudara harus taat dengan prinsip-prinsip yang datangnya daripada Tuhan. Karena daripada itu, firman Tuhan harus menjadi fondasi, menjadi sumber dari segala sesuatu yang kita mau jalankan dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, terima pengampunan dari Tuhan. Kalau saudara mau terima damai sejahtera, we must accept pengampunan daripada Tuhan. We must accept God's forgiveness. Kita harus terima, yaitu pengampunan daripada Tuhan. Karena rasa bersalah adalah penghancur nomor satu dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi memiliki damai sejahtera. Kita merasa bersalah. Kita nggak bisa tinggalkan masa lalu kita. Dan kita live with our guilt. Kita hidup dengan rasa bersalah yang pernah kita lakukan. The only way to have peace in mind, satu-satunya jalan untuk kita bisa memperoleh damai sejahtera adalah untuk bisa menerima pengampunan yang datang daripada Tuhan. Sehancur-hancurnya saudara, sebesar-besarnya dosa yang saudara pernah lakukan, ingat pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Itu udah menjadi karakter Allah yang tidak menghakimi, tapi selalu punya hati untuk mengampuni. Orang berkata bahwa Tuhan itu punya penghapus, eraser yang selalu lebih besar daripada kesalahan yang kita perbuat. Tidak ada penghapus yang terlalu kecil atas kesalahan yang kita perbuat. God's eraser is not this small, but God's eraser is always bigger than our mistake. Selalu lebih besar daripada kesalahan kita.
1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Lihat, perhatikan baik-baik. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Wow. God's forgiveness is available. Pengampunan Tuhan selalu tersedia. Tugas saudara dan saya adalah menerima pengampunan daripada Tuhan. Hari ini, God forgive you. God forgive us. Jangan kita pernah terintimidasi. 2 hal kita telah pelajari untuk kita bisa menerima perfect peace. Yang pertama, taat dengan prinsip-prinsip yang datang daripada Tuhan. Kedua, terima pengampunan yang daripada Tuhan. Ketiga, fokus dengan kehadiran Tuhan. Wow, I love this. Untuk bisa memperoleh damai sejahtera, if we want peace, we must focus on God's presence. Kita harus menyadari, we must realize that God is always with us. Kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan bersama dengan saya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dikatakan yang hatinya teguh, di sini you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Yang hatinya teguh, we have a choice. Kita punya pilihan. Kita mau fokus dengan masalah, atau kita mau fokus kepada Tuhan. Saudara punya pilihan. Kalau saudara constantly, terus-menerus hanya fokus dengan masalah, maka saudara akan selalu stres dan saudara akan depres. Tapi kalau saudara fokus kepada Christ, fokus kepada Tuhan, you will be at rest, damai sejahtera. Sekali lagi pilihannya di tangan saudara. Mau fokus dengan masalah, saudara akan stres dan depres. Waktu saudara fokus dengan Tuhan, maka saudara akan tenang dan damai. Karena kenapa? It's what you concentrate. Ya, apa yang menjadi konsentrasi saudara, itu akan mempengaruhi level ketenangan dalam hidup saudara. Kalau saudara hanya fokus dan konsentrasi selalu kepada masalah, maka saudara nggak akan tenang. Tapi dia berkata, Tuhan gak pernah sekali-sekali meninggalkan dan membiarkan kita. Mazmur 46 ayat 1 dikatakan, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Lihat, dikatakan, saya suka nih. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Di sini dijelaskan, dikatakan bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan dikatakan di sini dalam Mazmur, bahwa dia adalah perlindungan, refuge, dan kekuatan, and strength. Dan dia selalu bersedia untuk menolong kita dalam kesesakan. Dan dikatakan selalu siap. Come on guys. Tuhan bukan hanya perlindungan, Tuhan bukan hanya kekuatan, tapi Tuhan selalu siap untuk menolong saudara when you come before Him. Karena itu dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan demikian, ayat 10a dikatakan, she's striving and know that I'm a God. Diam, ini kuncinya di sini. Diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Diam dan ketahuilah, ada 2 hal. Kata kerja diam dan ketahuilah. The first thing we need to do when we are facing troubles. Yang pertama yang saudara harus lakukan waktu saudara menghadapi masalah, is to seek God. Cari wajah Tuhan. Dan yang kedua, waktu saudara mencari wajah Tuhan, saudara tenang, diam. Be still. Bahasa Ibrani-nya bicara mengenai diam artinya let go, lepaskan masalah saudara, pergumulan saudara. Jangan saudara pegang terus.
Dan seperti saya selalu katakan, sesuatu yang saudara pegang erat-erat pada saat mau dipinjam sama Tuhan atau diambil, itu tangan kita akan terluka. Be still, tenang, let go, lepaskan, saudara. Dan dikatakan bahwa masalah yang utama yang banyak kita hadapi adalah ketidakmampuan kita untuk bisa diam dan tenang. Kapan terakhir? Saudara, saya mau tanya, kapan terakhir saudara tenang, diam, dan mencari wajah Tuhan? Dan menyadari bahwa Tuhan dialah perlindungan. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah sumber pertolongan yang selalu siap untuk menolong saudara dan saya. Kapan terakhir saudara tenang, diam, dan katakan, God, you are my God. You are the God of healer. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong. Tuhan adalah perlindungan, refuge. You are my strength. You are my everything. Karena daripada itu, kita belajar untuk obey God's principle. Terima pengampunan daripada Tuhan. Menyadari akan hadirat Tuhan. 3 hal kita sudah pelajari. Taat dengan prinsip-prinsip yang daripada Tuhan. Karena itu fondasi untuk kita bisa peroleh damai sejahtera. Kedua, terima pengampunan daripada Tuhan. Ketiga, kita sudah pelajari the perfect peace. Yaitu fokus dengan kehadiran Tuhan. Ingat, God is with you. Tuhan ada bersama dengan saudara 24/7. Tuhan hanya sejauh doa. He will never leave you nor forsake you. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. He is with us. Fokus biar saudara memiliki damai sejahtera. Yang keempat, percaya akan rencana Tuhan. Wow, I love this. If you want to experience God's peace, kita harus percaya akan rencana Tuhan. Walaupun kelihatannya saat ini tidak masuk akal. Kayaknya rencana Tuhan tuh tidak masuk akal. Tapi saudara harus percaya dengan rencana Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar, nih perhatikan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini ada kata kerja, ada 3 kata kerja di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus kemudian dikatakan, akuilah dia. Jadi ada 3 kata kerja. Percayalah, janganlah bersandar. Yang ketiga, akuilah dia dalam segala lakumu. Baru ada berkatnya. Baru bagian Tuhan. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. God will make your path straight. Sadar tidak saudara? Kita sering mengalami dalam kehidupan ini, kayaknya kehidupan ini tidak masuk akal. Apa yang saudara hadapi? Have you noticed that many things in life do not make sense? Dalam hidup ini seringkali nggak masuk akal, saudara. And do you feel that a lot of things in life, di dalam kehidupan ini banyak yang kita hadapi di luar kemampuan dan kontrol kita. Nah pertanyaannya saudara, what do you do in that situation? Apa yang saudara harus lakukan? Ya, you have to trust God. Terus percaya sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, lean not on your understanding. Jangan bersandar dengan pengetahuan saudara. Karena pengetahuan kita terbatas. Bukannya berarti kita nggak boleh berpikir, nggak boleh mempersiapkan perencanaan, nggak boleh mempersiapkan sistem, plan. Tidak, saudara. Tapi seringkali kita terjebak. Dan seringkali kita bertanya, why me Lord? Why is this happening to me? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Dan tapi saudara nggak mau percaya sama Tuhan, tapi saudara terus berpikir with your own understanding. Maka itu firman Tuhan bilang, janganlah engkau bersandar dengan pengertianmu sendiri.
Tapi percayalah, akuilah Tuhan. Bahkan seorang pengkhotbah pernah berkata, saya mau buat khotbah dengan judul Tuhan yang berkata, "Ups." Maksudnya apa sih? Kalau orang berkata, "Ups," artinya melakukan kesalahan kan? "Ups, aduh, saya lakukan kesalahan." Mungkin nggak, saudara? Tuhan itu seperti itu. Saya mungkin dan sering, saudara dan kita semua bisa, "Ups, I make a mistake." Saya lakukan kesalahan. But not God. Tuhan tidak. Karena itu trust Him. Percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar dengan kemampuanmu sendiri. Tapi akuilah Tuhan. Nah, saudara, many of us have traveled down some pretty crooked path. Kalau saudara lihat, banyak di antara kita menjalankan kehidupan seperti yang gambar yang sebelumnya tadi, seperti ya liku-liku gitu. Yang kadang-kadang saudara sendiri bingung, aduh saya mau kemana ya? Kayaknya di jalan depannya itu udah so complicated. Atau next juga saudara kayak lagi main di labirin. Saudara masuk ke sini, saudara nggak tahu saudara bisa keluar atau tidak di dalam kehidupan ini. Tapi firman Tuhan berkata, if you trust me, kalau engkau mempercayai aku. Dan tidak bergantung dengan pengertianmu sendiri. Dan akuilah aku, kata Tuhan. Maka aku akan meluruskan, meluruskan jalanmu. Artinya tadi sebelumnya, jalan yang berliku-liku, jalan yang gak jelas. Atau sebelumnya lagi, jalan yang sudah ruwet, sudah kusut. Tapi Tuhan bilang kalau engkau percaya, engkau tidak bersandar dengan pengertianmu sendiri, engkau mengakui aku, boom, dia bilang, aku akan meluruskan jalanmu. Lurusnya itu bukan jalannya pasti harus lurus, tapi Tuhan yang akan menuntun. Sehingga yang tadinya udah gak tahu harus berbuat apa, God will make a way when there is no way. Tuhan akan buka jalan bahkan pada saat tidak ada jalan. Wow, 4 hal kita sudah pelajari. The perfect love, the perfect peace. Yang pertama, selalu taat dengan prinsip-prinsip yang dari Tuhan. Yang kedua, terima pengampunan yang Tuhan berikan. Tugas kita hanya menerima. God, I receive your forgiveness. Thank you, Lord, for forgiving me. Yang ketiga, fokus dengan kehadiran Tuhan. Percaya Tuhan ada buat saudara dan saya 24/7. Saudara tidak pernah sendirian. Tuhan ada sejauh doa. Yang keempat, percayakan rencana Tuhan. Saudara bukan pecundang, tapi kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan buat saudara dan saya adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan kemenangan. Yang terakhir, yang kelima adalah minta damai sejahtera dari Tuhan. Yaitu the perfect peace. Minta di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka, tuh kan minta kan, sudah di ayat ke-6, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu saudara minta di tengah-tengah kekhawatiran, saudara datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan ucapan syukur, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang akan memelihara hati kita. Wow. So if you're not praying, kalau saudara nggak berdoa, tidak heran saudara mudah khawatir orangnya. A worry is a useless emotion. It's a waste of time and energy. Pada saat waktu saudara khawatir, ini menjadi hal yang sia-sia. Saudara akan menguras energi. Energi saudara akan terkuras. And our word worry comes di dalam bahasa Jerman, kata aslinya bahasa worry itu artinya worried, yang artinya seperti tercekik. Maka tidak heran kalau waktu orang khawatir itu seperti kayak
kayak tercekik, kayak kecok, kayak nggak bisa napas, saudara, karena khawatir. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 8 ayat 14, benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu terus khawatir tentang hidup mereka serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semuanya itu menghimpit mereka sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. If you start to worry, kalau sudah lagi khawatir, doa, pray. Prayer is a tremendous stress reliever. Doa adalah penghilang stres yang sangat luar biasa. Bahkan it can be your safety valve. Bisa menjadi katup pengaman Anda. Waktu pressure itu builds up dalam hidup saudara, rasanya mau meledak, saudara. Waktu saudara berdoa itu seperti ada katup, ada valve yang dimana saudara buka kayak tenang. Tadinya kan kepala udah mau pecah, rasanya kayak kecekik, sesak. Tapi when you pray, tidak mengandalkan kemampuan saudara, pengertian saudara, percaya kepada Tuhan, akui Tuhan, itu kayaknya lega, saudara. Doa itu seperti apa sih? Doa itu berkomunikasi, berbicara sama Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang ada dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, dalam pergumulan saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara. Apakah saudara hari ini khawatir, lagi stres, frustrasi, lagi mengalami jalan buntu dalam hidup saudara? Saudara sedang menghadapi yang namanya ketidakpastian, saudara ada dalam persimpangan jalan dalam hidup saudara, dan saudara tidak tahu harus berbuat apa. Satu hal yang saudara bisa lakukan, dan saudara bisa berdoa demikian. God, berikanlah aku kemampuan untuk bisa menerima sesuatu yang tidak bisa saya ubah. Tapi Tuhan berikan aku keberanian untuk aku melangkah dan melakukan sesuatu yang dapat aku ubah. Baik karakterku, personalitasku, dan segala kekurangan-kekurangan dalam hidupku. Dan Tuhan berikan aku hikmat supaya hidupku bisa menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita telah belajar di dalam Alkitab ada 3 damai sejahtera, yaitu damai sejahtera secara rohani, spiritual peace. Yang kedua, emotional peace. Ketiga, relational peace. Dan bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera yang Tuhan mau berikan? Karena damai sejahtera yang dari Tuhan itu beda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan, yaitu di tengah-tengah badai, tengah-tengah masalah, kita tetap bisa tenang. Yang pertama, saudara harus taat dengan segala prinsip-prinsip yang dari Tuhan. Yang kedua kita telah bahas bersama-sama adalah receive God's forgiveness. Terima pengampunan daripada Tuhan. Right now, hari ini, saat ini juga. God forgive you. Yang ketiga adalah focus on God's presence. Percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan kita. God is with us, always 24/7. Yang keempat adalah percaya akan rencana Tuhan. Orang bilang saudara bukan orang yang sukses dan berhasil. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang terakhir adalah minta damai sejahtera kepada Tuhan. Waktu kita datang meminta di tengah-tengah kekhawatiran, Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal, segala akal pikiran kita. Dan damai sejahtera ini yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar, tapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma buat saudara dan saya. That's what we call perfect peace. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dan biarlah pesan Tuhan hari ini menegur, mengingatkan kami semua. Dan we need the perfect peace. Kalau selama ini yang kami cari adalah damai sejahtera yang di luar, sehingga membuat kami sering khawatir, kami sering bimbang. Tapi today we understand what we need is the peace of God. Yang kami butuhkan damai sejahtera. I pray that damai sejahtera Tuhan itu boleh ada dan tinggal reside
in everyone's heart. Dalam setiap hati kita. Hari ini dan selamanya. Amin. God bless you all. Wow, we are so excited. I'm so blessed with the word of God. Karena setiap firman Tuhan itu pasti juga untuk saya dan untuk setiap kita. Dan setelah itu ingat, setelah kita menerima setiap apa yang Tuhan berikan, it is time for us for giving our best to support this ministry. Yes, kita bisa, dan saya percaya setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara, berkat materials yang bisa mencukupi kebutuhan saudara, keluarga, dan semuanya. Dan kita mau sama-sama support supaya pelayanan ini bisa semakin baik lagi, semakin terus bermanfaat bagi banyak orang. Dan kita bisa menghidupi satu prinsip-prinsip yang baik yang Tuhan berikan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. So, get ready to support this ministry. And I pray that you will give your best. And may God bless you more abundantly. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang siap untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan pernah kekurangan pada saat mereka memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, menabur di tanah yang baik, yang subur. Dan kiranya Tuhan yang menggantikan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. God bless you. And stay fit and healthy. See you next week. Amen.